Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok di kelas 17 Fisika Dasar FI 1201 akan menjelaskan mengenai research based learning berupa pendulum elektromagnetik. Nama saya Dwi Syahmar Rizky, NIM 1652450 akan menjelaskan mengenai teori dasar dari RBL ini. Teori yang dipakai dalam RBL ini yang pertama adalah medan magnet oleh solenoida. Pada bagian tengah solenoida, medan magnet bernilai sebesar mu0 Ni per L, dan pada ujung bernilai mu0 Ni per 2L. Dengan B adalah besar induksi magnetik, mu0 adalah permeabilitas magnetik, I adalah kuat arus, N adalah jumlah lilitan, dan L adalah panjang solenoida. Besar medan magnet tersebut didapat dari hukum Ampere, yaitu integral tutup B dl cos theta sama dengan mu0 I, dengan theta adalah sudut antara B dan dl. Baik, nama saya Yansan Deputra NIM 1652049 akan melanjutkan mengenai teori dasar. Untuk gaya yang dihasilkan oleh medan magnet tersebut, itu dari kumparan itu akan menghasilkan medan magnet yaitu B. Lalu untuk magnet neodymium sendiri, dia memiliki mu-nya yaitu Br kali volume per permeabilitas magnetik. Br ini adalah konstanta dari bahan neodymium sendiri. Lalu jika sudah dapat mu-nya, itu torsinya dapat hasil perkalian mu dengan medan magnet dari kumparan tersebut. Nah, jika ada torsi, maka pendulum tersebut akan bergerak bolak-balik, dan itu juga akibat pengaruh gravitasi. Ketika pendulum sudah mencapai tinggi maksimum, dia akan turun karena gravitasi, dan saat menyentuh saat hampir mengenai titik medan magnet yang ada di kumparan tersebut, dia akan melewatinya dan terbantu didorong kembali oleh medan magnet tersebut. Perkenalkan, nama saya Hasan Farwazin 1652041. Jadi saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Oke, untuk yang pertama ada kayu utama dengan panjang 13 cm kali 11,8 cm. Selanjutnya tiang kayu dengan luas 27,6 cm kali 1,5 cm. Selanjutnya kayu penyangga dengan luas 25,9 cm kali 1,4 cm. Oke, di sini kayu utama, tiang kayu, dan kayu penyangga itu sebagai struktur utama buat alat ini. Selanjutnya besi yang digunakan untuk menyambungkan antara tiang kayu dan kayu penyangga. Selanjutnya ada selotip, ada sedotan, ada kawat enamel yang akan digunakan untuk bahan kumparan. Selanjutnya tempat lilitan kawat yang warnanya putih itu. Terus selanjutnya ada batu baterai yang akan digunakan sebagai sumber dayanya. Ini ada 8 buah di sini. Oke, selanjutnya ada jepit buaya untuk menyambungkan antara satu kabel dan kabel lain. Boleh lanjut. Saya Elsa Rostiana, NIM 1652046. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ke-9, yaitu kabel. Kabel tadi sudah dijelaskan untuk sebagai penghubung antara jepit buayanya. Lalu yang ke-10, magnet neodymium untuk menghubung, untuk ditaruh di pendulum. Lalu yang ke-11, light switch. Light switch itu digunakan sebagai pengganti tembaga, yaitu sebagai sensor. Lalu ada PCB, transistor, dan juga resistor. PCB itu merupakan suatu sirkuit atau papan yang digunakan untuk komponen elektronik, untuk menyatukan komponen elektronik. Lalu yang kedua, transistor sebagai penguat, pemutus sirkuit, dan penyambung arus untuk menstabilkan tegangan dan juga modulasi sinyal. Lalu ada resistor yang digunakan untuk mengatur tegangan listrik dan juga arus listrik. Yang ke-13 ada lampu indikator. Lalu yang bertegangan 3 volt. Ada solder sama lem tembak. Oke, solder digunakan sebagai penyambung antara satu komponen dengan komponen lain menggunakan solder, dan tentunya menggunakan timah atau tenol.
Ya, lalu tembak untuk menghubung kayu satu dengan kayu lainnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kenalkan nama saya Ali Fadlan Sunan, NIM 1652443, akan menjelaskan cara pembuatan yang caranya dapat dilihat pada video berikut. Pada langkah pertama, kita menempelkan kayu ke tiang utama dan menempelkan kumparan ke kayu utama. Kayu utamanya ini dijadikan sebagai alas dalam pendulum ini, dan kumparan tersebut ditempelkan melalui lem tembak. Kumparan ini fungsinya untuk mengalirkan arus listrik agar dapat menggerakkan pendulum. Selanjutnya, kita menancapkan paku yang ditancapkan ke kayu utama sebagai alasnya. Paku ini untuk menghubungkan kawat kumparan agar arus listriknya dapat mengalir untuk menggerakkan pendulum. Dan selanjutnya, kita menancapkan besi di tengah kayu sebagai penyangga pendulum. Pendulum yang dimaksud ini nantinya adalah kayu lain yang dimasukkan ke dalam besi tersebut. Dan lalu langkah selanjutnya, kami memasukkan kayu ke dalam besi yang dijadikan pendulum tersebut. Nama saya Fita Naura Zahra dengan NIM 1652457 akan melanjutkan penjelasan mengenai cara pembuatan alat RBL yang digunakan. Selanjutnya adalah menempelkan baterai yang sudah dirakit. Kemudian langkah selanjutnya adalah melilitkan red switch di kaki kanan dan kaki kiri sebagai plat yang berfungsi sebagai sensor. Kemudian langkah selanjutnya adalah menempelkan bandul, magnet, dan sirkuit yang berisi resistor dan transitor. Kemudian ini adalah alat yang sudah mulai berfungsi, jadi bisa dicoba simulasinya. Baik, saya Dewa Ayu Mutiara Kirana Prabadewi, NIM 1652485, akan menjelaskan tentang variasi tegangan yang kami lakukan. Di sini kami memvariasikan tegangan yaitu 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Ini untuk variasi 6 volt. Ini untuk variasi 9 volt. Dan ini untuk variasi 12 volt. Nah, ini data dari variasi tegangan yang kami lakukan. Di sini jumlah magnet dan jumlah lilitan kami buat tetap, yaitu jumlah magnetnya 5 buah dan jumlah lilitannya 2.500. Untuk tegangannya sendiri, ada 6 volt yang menghasilkan sudut simpangan 30 derajat dan periode 1 sekon. Kemudian tegangan 9 volt menghasilkan sudut simpangan 34 derajat dan periode 1,23 sekon. Kemudian tegangan 12 volt menghasilkan sudut simpangan 36,7 derajat dan periode 1,4 sekon. Di sini bisa dilihat semakin besar tegangannya, maka sudut simpangan dan periodenya juga akan semakin besar. Saya Joanna Margaret Nauli dengan NIM 1652464. Sekarang akan menjelaskan tentang percobaan yang kami lakukan pada variasi lilitan pada pendulum. Kami memvariasikan lilitan sebanyak 2.500, 2.000, dan 1.500 lilitan. Dengan tegangan yang sama, 6 volt, dan juga jumlah magnet yang sama sebanyak 5 buah. Yang pertama, sebanyak lilitan 2.500, berikut hasil dari variasi jumlah lilitan sebanyak 2.000, dan berikut variasi jumlah lilitan sebanyak 1.500. Pada percobaan kali ini kami menggunakan jumlah magnet yang sama, yaitu sebanyak 5 buah, dan tegangan yang sama juga sebanyak 6 volt. Dan seperti yang sudah kami beritahukan sebelumnya, jumlah lilitan yang kami gunakan pada percobaan kali ini adalah 1.500, 2.000, dan 2.500. Pada jumlah lilitan 1.500, sudut simpangan yang kami peroleh adalah
sebesar 34,5 derajat dan periode yang didapatkan adalah sebesar 1,33 sekon. Pada jumlah lilitan 2000, sudut simpangan yang kami peroleh adalah 34 derajat dan periode sebesar 1,09 sekon. Dan jumlah lilitan terakhir yaitu 2500, kami memperoleh sudut simpangan sebesar 30 derajat dan periode sebesar 1 sekon. Terdapat kecenderungan bahwa semakin sedikit jumlah lilitan pada kumparan menunjukkan bahwa semakin besar juga sudut simpangan yang dihasilkan. Hal ini ditunjukkan karena lilitan yang semakin banyak sama dengan memperpanjang penghantar, sehingga resistansi akan semakin besar. Resistansi yang besar menyebabkan arus yang dihasilkan semakin kecil dan kekuatan elektromagnet semakin lemah untuk menggerakkan pendulum. Selanjutnya adalah hubungan variasi jumlah magnet dengan periode dan sudut simpangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teddy Sultan Adila dengan NIM 165-24492. Di sini pada variasi jumlah magnet digunakan jumlah magnet sebesar 5, 3, dan 2. Ini ketika 5 magnet lalu ini bandul ketika 3 magnet. Lalu ini ketika magnetnya 2. Pada variasi jumlah magnet digunakan tegangan yang sama yaitu 6 volt, sedangkan jumlah lilitan juga digunakan yang sama yaitu 2500 lilitan. Untuk jumlah magnetnya sebesar 5 diperoleh sudut simpangan 29,7 derajat dan periodenya 1 detik. Untuk jumlah magnetnya 3 diperoleh sudut simpangan 24,67 derajat dan periode 1,1 detik. Dan untuk jumlah magnet 2, terlihat pada video bahwa sudut simpangannya itu sangat kecil dan lama-kelamaan berhenti sehingga dapat diaproksimasi sudut simpangannya 0. Sedangkan untuk periodenya itu tidak terhingga. Perkenalkan, nama saya Brian Igan, NIM 165-20478. Sekarang kita akan membandingkan hubungan dua variabel berbeda. Untuk mencari hubungan, kita akan menggunakan nilai regresi. Nilai regresi menentukan hubungan dua variabel dan pengaruh suatu variabel dengan lainnya. Nilai regresi juga dapat digunakan untuk melakukan pemodelan dan untuk melakukan estimasi. Nah, jadi untuk hubungan tegangan periode dapat dilihat nilai regresinya ada 0,9926. Nilai tersebut mendekati 1 sehingga kedua huruf tegangan berhubungan lurus dengan periode. Jadi seiringnya bertambah tegangan, periode cenderung bertambah. Next. Kita akan membandingkan hubungan tegangan dengan sudut simpangan. Dapat dilihat lagi nilai regresi kedua variabel tersebut mendekati nilai 1 sehingga keduanya berhubungan lurus, sehingga jika yang satu bertambah, yang satu lagi juga cenderung bertambah. Next. Oke, jadi untuk untuk perbandingan jumlah magnet dengan periode, kita akan mengabaikan jumlah magnet yang berjumlah 2 karena nilai periode tidak signifikan sehingga tidak dapat kita masukkan dalam persamaan regresi kita. Tapi sebenarnya kedua variabel tersebut harusnya berhubungan lurus. Next. Oke, sekarang dapat dilihat dari nilai regresi kedua variabel tersebut lebih jauh dari 1 dari dibanding yang lain, sehingga kedua variabel ini tidak terlalu berikatan. Next. Oke, sekarang hubungan jumlah lilitan dengan periode berikatan karena regresi yang mendekati 1. Next. Oke, dan untuk yang terakhir, jumlah lilitan dengan sudut simpangan tidak terlalu berikatan, namun secara garis besar jika jumlah lilitan berkurang, sudut simpangan juga cenderung berkurang. Next. Oke, sekian dari presentasi research based learning kami. Terima kasih.